Dr. H.C. Adi Hidayat, LC MA, lahir tanggal 11 September tahun 1984, adalah seorang ustaz Indonesia yang menjabat Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun 2022 sampai tahun 2027. 1. Ia mempunyai pusat kajian Islam bernama Quantum Akhyar Institute yang didirikan pada tahun 2013 dan kanal YouTube Adi Hidayat Official yang didirikan 3 tahun berikutnya. 4. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ustaz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui kanal YouTube miliknya. 5. Ustaz Dr. H.C. Adi Hidayat, LC, MA. Adi Hidayat berceramah di Masjid Al-Ukhuwah, Bandung, 2018. Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan tahun 2022 sampai tahun 2027. Informasi pribadi, lahir tanggal 11 September tahun 1984, umur 39. Pandeglang, Indonesia. Agama Islam. Pasangan Sufairo Kanak. 5 orang tua Warso Supena. Haj. Rafia Ahyar Zamanabat Modern. Denominasi Sunni. Gerakan Muhammadiyah. Alma Mater Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Garut. Kuliah Dakwah Islamiyah International Islamic College, Tripoli, Libya. LC, MA. Kehidupan awal dan pendidikan Sunting. Ustadz Adi Hidayat merupakan putra dari pasangan Warso Supena dan Haj. Rafia Ahyar yang dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 11 September tahun 1984. 7. Ustadz Adi Hidayat memiliki 4 orang saudara, yaitu Ade Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rahmawati dan Ita Haryati. Ia memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang hingga kelas 3 dan beralih ke SDN 3 Pandeglang di jenjang kelas 4 hingga V. Di 2 sekolah dasar ini dia juga mendapat predikat siswa terbaik, hingga dimasukkan dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Pandeglang. Dalam program ini, dia juga menjadi siswa teladan dengan peringkat pertama. Ustadz Adi Hidayat merupakan siswa yang cerdas, selalu mendapat prestasi yang luar biasa waktu sekolah dulu. Ia juga menjadi penceramah cilik ketika wisuda santri. Dalam proses pendidikan dasar ini, Adi Hidayat kecil juga disekolahkan kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Sanusiyah Pandeglang hingga tamat pada 1997. 8. Sebenarnya Ustadz Adi Hidayat akan masuk ke sekolah unggulan SMP Negeri 1 Pandeglang, tetapi mendapatkan mimpi bertemu Nabi Muhammad kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya memasukkan anaknya ke sekolah agama. Pagi sekolah umum, siang hingga sore sekolah agama. Di madrasah ini, dia juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri. 9. Pada 1997, Ustadz Adi Hidayat melanjutkan pendidikan Madrasah Sanawiyah hingga Aliyah, setingkat sekolah menengah di Pondok Pesantren Ponpes Darul Arkam Muhammadiyah Garut. 10 ponpes yang memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Di ponpes inilah ia mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama. Guru utama dia, Buya K.H. Miskun Asyatibi, ialah orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaan dia terhadap Al-Quran dan pendalaman pengetahuan. Selama masa pendidikan ini dia telah meraih banyak penghargaan baik di tingkat pondok, Kabupaten Garut, bahkan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal syarah Al-Quran. Di tingkat 2 Aliyah bahkan pernah menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Quran Yogyakarta. Dia juga sering kali dilibatkan oleh pamannya Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Banten untuk terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten. Ustadz Adi Hidayat lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus, agama dan umum, serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah, konsep ESQ dalam Al-Quran, di hadapan tokoh pendidikan M. Yunan Yusuf. Tahun 2003, dia mendapat undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyah, FDI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, hingga diterima dan mendapat gelar mahasiswa terbaik dalam program ospek.
Tahun 2005, dia mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di kuliah dakwah Islamiyah Libya yang kemudian diterima, walau mesti meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98. Di Libya, Ustadz Adi Hidayat belajar intensif berbagai disiplin ilmu baik terkait dengan Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, lughoh, dan selainnya. Kecintaannya pada Al-Quran dan hadits menjadikan dia mengambil program khusus Lughoh Arabiyah wa Adabuha demi memahami kedalaman makna dua sumber syariat ini. Selain pendidikan formal, dia juga bertalaki pada masyai bersanad baik di Libya maupun negara yang pernah dikunjunginya. Dia belajar Al-Quran pada Syekh Dukali Muhammad Al-Alim, Mukri Internasional, Syekh Ali Al-Libi, Imam Libya untuk Eropa, Syekh Ali Ahmar Nigeria, Riwayat Warsi, Syekh Ali Tanzania, Riwayat Ad-Duri. Ustadz Adi Hidayat juga belajar ilmu tajwid pada Syekh Usamah, Libya. Adapun di antara guru tafsir dia ialah Syekh Tantawi Jauhari, Grand Syekh Al-Azhar, dan Dr. Bajikni, Libya. Ilmu hadits dia pelajari dari Dr. Sidik Bashir Nasr, Libya. 11. Dalam hal ilmu fiqh dan usul fiqh diantaranya dia pelajari dari Syekh Ar-Rabiti, Mufti Libya, dan Syekh Wahba Az-Zuhaili, ulama Syria. Dia mendalami ilmu lughoh melalui Syekh Abdul Latif Asy-Syuwairif, pakar bahasa dunia, anggota Majma' Al-Lughoh, Dr. Muhammad Gibran, pakar bahasa dan sastra, Dr. Abdullah Usta, pakar nahwu dan saraf, Dr. Budairi Al-Azhari, pakar ilmu arut, juga masyai lainnya. Adapun ilmu tarikh, dia pelajari di antaranya dari Ustaz Amar Al-Libi, sejarawan Libya. Selain para masyai tersebut, dia juga aktif mengikuti seminar dan dialog bersama para pakar dalam forum ulama dunia yang berlangsung di Libya. S1 Kuliah Dakwah Islamiyah, Tripoli, Libya tahun 2005 sampai tahun 2009. S2 International Islamic Cultural Lege, Tripoli, Libya, 8. Doktor honoris causa dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University, 12, atau dalam bidang pelayanan masyarakat dan dakwah Islam internasional dari Passion International University of America, 13, 2019. Doktor honoris causa dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tulisan yang menyinggung.